bagi adik-adik mahasiswa yang S1 dan S2, nah mereka ini kan banyak mungkin yang sedang galau. Iya. Mereka megang ijazah S1, memegang ijazah S2. Nah, bagaimana cara kita motivasi Ustadz lah kepada mereka ini agar jangan berputus asa dan menganggap oh ini ijazahku nggak ada gunanya gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Nah, sekarang kita berada di tema yang sangat banyak ditanya oleh mahasiswa Indonesia atau sarjana Indonesia, terutama bagi mereka yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1 maupun S2-nya, yaitu ngapain kita kuliah kalau kita tetap ketika sudah menjadi sarjana menganggur juga sulit mencari pekerjaan ya. Nah, tema ini menjadi sangat menarik sekali karena di video kali ini saya mengundang sahabat saya, yaitu Ustadz Haji Hendriansa LC MSy. Nah ya, sebelum kita mengetahui apa itu LC MSy, kita sapa dulu Ustadz Hendriansa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. LC itu adalah tamatan daripada Mesir, Ustaz ya? Iya, betul. Mesir, dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Iya. Kemudian MSy itu adalah Master of Syariah. Iya. Nah, ini didapati di mana, Ustaz? UM Malaysia. UM Malaysia. Ya, Sama University lah kita. Malaya. Nah, jadi kami bertemu, awal bertemunya di University Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Saya ketika selesai, saya beralih ke dunia dosen ya, kemudian ini dipandang selaras dengan apa yang kita pelajari, Ustadz ya. Betul. Nah, sementara Ustadz Hendriansa ini dia tamatan Timur Tengah di Kairo, kemudian di University Malaya, tapi memilih untuk tidak bergelut dalam dunia pendidikan. Iya, nah, betul. Pertanyaannya Ustadz, ini pilihankah atau gimana, dan kenapa sih kuliah sampai S1 S2 di luar negeri tapi tidak menjadi guru lah contohnya ya, tidak mencari pekerjaan? Nah, gimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau prinsip saya sendiri, hidup itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita bisa memberi manfaat, maka hidup kita akan berguna. Memang ketika awal dulu saya kuliah ke Kairo, ke Al-Azhar. Untuk apa? Ya, untuk mendalami ilmu syariah. Kemudian selepas tamat dari Al-Azhar, saya menyambung ke kampus University Malaya, Kuala Lumpur, atau yang sekarang namanya APIUM, Akademi Pengajian Islam University Malaya. Nah, di situ saya ambil jurusan syariah ekonomi. Makanya tadi MSy itu kalau bahasa Indonesia kan syariah, tapi kalau Malaysia MSh, Master of Syariah. Nah, itu pakai H dia. Nah, ketika selesai saya dari UM, tamat kembali ke Indonesia, maka saya mencari peluang. Apa peluang yang bisa saya kerjakan? Karena kita selesai S2, istri juga selesai S2, pulang, maka saya mencari peluang dulu. Menarik ini Ustaz, bentar. Peluang apa yang bisa dikerjakan? Iya. Bukan apa yang bisa dicari ya. Iya. Cari-cari untuk dalam makna melamar ya. Iya, betul. Iya. Jadi memang awalnya terpikir saya mau mengajar dan lain sebagainya, tetapi kalau mengajar itulah ketika saya sharing dengan kawan, dengan senior juga, almarhum Dr. Sofyan Saha. Kalau kita mau mengajar, itu kita hanya untuk diri kita. Keuangan pun terbatas, tahulah gaji dosen. Apalagi masa itu. Iya. Gaji dosen dosen kontrak, kemudian masuk satu semester ada yang dapat cuma 300.000, untuk uang minyak juga nggak cukup.
Waktu itu waktu pahit itu. Ya, waktu masa pahit-pahitnya, wah. Ngapain saya mengajar cuman untuk ini, sementara anak udah ada keluarga yang mesti dihidupi. Iya. Jadi apa yang saya buat? Maka saya melihat peluang ini yaitu di travel. Nah, jadi ini ada peluang di travel, maka situlah saya mulai membangun travel ini. Nah, dari situlah terpikir, maka bismillah saya membuat travel sendiri. Ya, itu travel apa nih Ustaz namanya? Ya. Namanya PT Malindo Mekah Madinah. Nah, PT Malindo Mekah Madinah. Ini bukan di endorse ya. Nah, jadi PT Travel Mekah Madinah ini bergerak di bidang umroh, Ustaz ya. Iya, jadi gini awalnya. Ketika saya membuka travel, maka teringat saya apa yang ada potensi di saya. Oh iya, gitu. Potensi di saya itu apa? Kan kita mesti melihat dulu. Kita membuat sesuatu tapi kita belum ada pengalaman. Saya sama sekali belum ada pengalaman. Iya, belum ada pengalaman. Di travel ini belum ada. Dunia travel. Iya. Karena basic saya syariah. Kemudian ya paling di ekonomi syariah. Nah, sementara di travel belum ada basic sama sekali. Jadi apa yang ada saya potensi ketika itu? Oh, saya ada kenalan. Kemudian di Malaysia, maka namanya Malaysia Malindo. Malaysia Indonesia. Nah, oh ini ada peluangnya untuk memberangkatkan jemaah umroh. Tambahlah Mekah Madinah. Nah, jadi asal-asalnya tadi Malindo Mekah Madinah. Nah, itu seperti itu perjalanan. Jadi begini Ustaz, kembali ke cerita awal kita tadi. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang S1 dan S2, nah mereka ini kan banyak mungkin yang sedang galau. Iya. Mereka megang ijazah S1, megang ijazah S2. Nah, bagaimana cara kita motivasi Ustadz lah kepada mereka ini agar jangan berputus asa dan menganggap oh ini ijazahku nggak ada gunanya gitu. Iya, betul. Jadi begini, kita kuliah tujuannya untuk apa? Kita kuliah tujuannya untuk bukan ketika saya tamat selesailah nanti di ilmu tarbiyah, maka saya melamar kerja, nggak dapat di sini, cari sini, nggak dapat di sini, di sini. Jadi bukan tujuan kita untuk mencari kerja. Bukan mencari kerja. Bukan. Tetapi untuk mendapatkan skill. Dan wawasan. Ya. Dari skill dan wawasan itu? Ketika kita mendapatkan skill, wawasan dan juga ada relasi, maka dari situlah kita membangun. Jangan malu, misalnya kita ada ijazah S1, jualan risol atau jualan bakso atau jualan apa lagi? Macam-macam. Kita buka usaha. Oh, jangan malu. Iya, jangan kita nanti aku udah sarjana S1, udah S2, masa jualan bakso? Tetapi dari situlah kita membangun mental kita. Membangun mental sebagai seorang pengusaha. Ibarat kata, minjam kata Bob Sandiago bahwasanya seorang pengusaha sekecil-kecil apapun dia, tapi dia bos bagi diri sendiri. Nah, berarti kuliah itu ketika kita memegang ijazah S1 maupun memegang ijazah S2 itu adalah alat untuk merubah pola pikir kita ya. Iya. Untuk bukan itu dijadikan sebagai alat satu-satunya untuk mencari pekerjaan. Betul. Tapi untuk merubah pola pikir kita. Iya. Nah, sekarang setelah Ustadz S1, S2, ya kan? Dan saya yakin ijazah ini belum ada di kemana-kemanain, masih di lemari, kan? Nah, jadi gini, ada nggak satu masanya nanti Ustadz akan kembali lagi ke dunia pendidikan, nah atau entah bisnis ini udah maju atau bosan ke dunia bisnis, akhirnya kembali kepada dunia pendidikan, bagaimana? Kalau itu kemungkinan ada. Karena kan begini, kita sudah ada membangun belajar S1, kemudian S2. Nah, kalau kepikiran saya bukan lagi mengajar, tetapi menjadi orang yang punya kampus, punya sekolah tinggi, punya universitas. Karena banyak orang ini yang tamat-tamatan S1, S2 ataupun bahkan S3, berpikirnya ketika dia tamat maka dia mau mengajar di mana?
Ya. Mau kerja Mau kerja di mana? Nah, sedangkan yang memikirkan untuk tempatnya itu hanya terbatas. terbatas. Tempatnya mau kuliah di mana? Kalau di Sumatera Utara paling UIN, USU, UMSU, apalagi. Dan ini belum bertambah. Sementara orang yang tamat ini semakin banyak. Makin banyak. Jadi yang memikirkan penempatan setelah orang kuliah ini siapa? Kalau semua yang mencari ya. Kalau semua mencari, tidak ada yang memikirkan. Tidak ada yang Nah, jadi tidak ada balancingnya, nggak ada keseimbangan di situ. Oke. Maka kita lah pikirkan membentuk perguruan tinggi itu. Oke. Ini adalah perbincangan yang sangat menarik sekali dan saya pikir bisa memotivasi kita. Nah, sebelum di closing ini Ustaz, Iya. videonya, saya minta kepada Ustaz bagaimana atau closing ya, kalimat Iya. closingnya, bagaimana kalau sarjana S1, S2 yang pada saat menonton video ini gitu kan tetap merasakan galau juga. Nah, jadi bagaimana motivasi Ustadz agar mereka ini yakin dan percaya bahwasanya ilmu yang dipelajari selama itu tidak sia-sia. Ya, baik. Pada para mahasiswa, para pelajar yang menuntut ilmu di perguruan tinggi, ketika kita selesai tamat S1, maka jangan takut kita tidak mendapatkan rezeki. Jangan takut kita tidak mendapatkan gaji. Yakinlah bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan. Tergantung usaha kita untuk mendapatkan rezeki itu. Maka ketika tidak ada ataupun peluang ini tidak ada, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, maka mana potensi diri saya? Gali potensi diri, kecenderungan diri kita kemana? Maka itulah yang perlu kita gali sehingga kita bisa berkecimpung dan mengambil keputusan untuk melangkah ke usaha atau masuk ke mana sehingga kita tidak menjadi galau. Karena galau ini istilah kata gegana. Gegana. Apa itu gegana? Apa itu gegana? Gelisah, galau dan merana. Padahal kita punya potensi. Padahal kita punya potensi. Hanya kita mau lihat di mana potensi kita dan mempunyai kepercayaan diri. Ya. Dan jangan takut bahwasanya semua kita sudah ditentukan rezeki. Betul. Ustaz, ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini sangat memotivasi sekali. Banyak kita belajar dengan Ustadz Haji Edriansa LCMSY. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Di YouTube Salam Cerdas ini ya. Ya. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. cerdas.